Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Video kali ini saya akan kembali melakukan analisa candle, teman-teman. Dan ini adalah screenshot dari broker Quotex ya. Jadi sama saja ya, brokernya dimanapun, di Binomo, di Olimtrade, di IQ Option, di Quotex, di MetaTrader ya, sama ya. Yang jelas dia harus candlestick ya. Oke, di sini ada kurang lebih 24 candle ya dalam durasi 1 menit, teman-teman ya. Jadi yang saya analisa ini durasinya 1 menit. Bagi kalian yang misalkan trading forex, ini usahakan candlenya durasinya 1 minggu ataupun 1 bulan ya. Ini candle seperti ini kalian cari, karena analisa sama saja ya, 1 menit, 1 minggu, 1 bulan sama. Kecuali di time frame detik seperti 5 detik itu sudah agak beda ya, karena dia udah mikro, skalanya udah mikro. Oke teman-teman, ini langsung saja. Kalian udah tahu ya kalau bullish nomornya ada di atas, sebelah atas ini. Kalau bearish dia ada di bawah ya. Kalau doji kadang menyesuaikan ya. Kalau pas dia doji yang abu-abu itu sesuai dengan candle sebelumnya apa. Kalau sebelumnya nomornya di atas, berarti saya taruh dia di atas juga gitu ya. Oke teman-teman, kita mulai langsung. Nomor 1, seperti biasa analisa gini dulu ya, analisa market global ya. 20 EMA, 50, 100, 200. Ini dalam keadaan downtrend ya. Jadi di sini sempat ada downtrend ya. Dengan EMA saya membaca di sini ada downtrend sebelumnya tanpa melihat candle ya, hanya melihat EMA saja. Karena EMA adalah kompas ya. Oke. Ini berarti downtrend. Untuk meningkatkan peluang di downtrend, yang kita harus cari sebenarnya adalah entry sell ya, karena downtrend kita harus follow the trend. Tentunya follow the trend setelah ada pola reversal. Oke, nomor 1 teman-teman, kita lihat ini candlenya apa. Ini ada wick atas, wick bawah, candlenya bearish. Dan ini udah ada di zona di luar dari deviasi 2. Ini deviasi 2, ini deviasi 1, ini middle Bollinger Band. Ini artinya udah dalam posisi oversold ya. Tanpa melihat RSI atau apalagi itu indikator ya. Kita tahu bahwa di sini oversold areanya. Dan ini candlenya lemah. Tetapi kita tidak bisa sembarangan open buy di sini karena ini masih down ya. Kita tidak tahu apakah di sini terbentuk doji ataupun mungkin candle bearish lagi, kita nggak tahu ya. Jadi kita nomor 2 tunggu itu ya, candle itu terbentuk, dan ternyata candle itu adalah candle yang namanya pola piercing ya, atau kebalikan dari dark cloud cover. Kalau di atas dia dark cloud cover, kalau di bawah dia pola piercing, cuma memang warnanya berbeda ya. Oke, kemudian yang kedua, pola piercing berarti kita harus ketahui apakah di sini kita bisa buy atau tidak, gitu ya. Bagaimana cara membedakan pola piercing yang bisa buy? Dalam artian dia candlenya akan bullish atau candlenya bisa menjadi retracement merah di sini ya. Bagaimana cara membedakannya ya? Cara membedakannya ya, pertama memang harus analisa gerakan dari candle ini. Kedua, kita melihat status trennya bagaimana gitu ya. Ini tren udah lost momentum banget ya. Karena kenapa? Candle ini besar dan wick atas wick bawah, artinya dia udah memang habis-habisan di sini ya. Dan kita lihat di sini kalau dia retracement, katakanlah kalau dia mau bearish, berarti di sekitar sini harus ada resisten yang kuat. Harus ada EMA, harus ada middle Bollinger Band ya. Tapi bisa dilihat di sini Bollinger Band dalam jarak yang agak jauh ya. Dan ini udah loss momentum total, sehingga ini bisa kita buy di sini.
dengan asumsi bahwa ini akan menjadi bullish candlenya ya. Tentunya kalau mau lebih pastinya saat dia break resisten di sini ya, karena di sini opening ya. Saat dia break di sini, biasanya kan kalau kita menunggu break, biasanya ini agak rawan ya, karena ketika dia break kita enter, dia bisa naik lagi sampai di sini ya. Kalau kita mau menunggu konfirmasi breakout di sini, kita tunggu break dan kita tunggu dia balik ke bawah sini, baru kita open buy di sini ya. Jangan open buy saat dia break, karena open posisi kita bisa jadi di sini ya. Padahal kita maunya di sini gitu. Tapi bagi yang udah memang udah berdasarkan analisa saja ya, artinya tanpa menunggu rejection, tanpa menunggu apapun, pokoknya berdasarkan pola candle ini dan jaraknya ini masih jauh ya, dan di sini ada round number juga, maka di sini bisa langsung di buy gitu ya. Nah, kemudian candle nomor 3 dan 2 ini membentuk yang namanya higher high higher low. Higher high higher low syaratnya adalah dia harus melakukan break terhadap resisten atau support SNR ya. Di sini dia melakukan break deviasi 1. Kemudian dia berasal dari fake breakout dalam pola piercing. Artinya ini konfirmasi valid ya. Higher high higher low-nya valid. Di sini bisa lagi di buy. Nah, setelah itu nomor 4 itu candlenya seperti itu, maka jangan dulu melakukan open posisi ya. Karena kita tidak tahu candle ini close di sini, di atasnya ada level 20 EMA yang bisa memberikan rejeksi. Kita nggak tahu ya, karena ini udah 3 candle bullish, artinya identik dengan 3 white soldier, maka biasanya dia akan mengalami retracement jika trennya tidak terlalu kuat seperti itu ya. Kita tunggu ini nomor 4 ini, karena kalau kita bilang stall di sini ini juga nggak mungkin ya. Jadi bedakan antara stall dan candle hammer ya. Candle hammer setelah fake breakout ini ya, karena ini kuat biasanya. Itu bullish hammer bukan doji, tidak ada rejection ya. Jadi di sini nggak ada rejection, kemudian ekornya juga sudah hampir ditembus ya. Jadi ini meragukan candle ini. Ini kadang candle menjadi menjebak. Oke, kita tunggu nomor 5, ternyata dia memunculkan candle inverted bullish hammer ya. Artinya di sini bukanlah candle stall ya, karena ini bullish ya. Ini candle bullish yang melakukan break terhadap 20 EMA, maka di sini dikonfirmasi tekanannya kuat karena di sini membuat higher high higher low lagi. Saya lupa tandai ya. Dan ini resisten masih jauh ya di sini ataupun di sini ya. Sehingga di sini masih bisa di buy bagi yang mau melakukan buy ya di sini. Karena ini konfirmasinya higher high higher low, strong trend ya. Karena di sini nggak terjadi reaksi rejection. Oke, di sini bisa di buy. Nah, setelah nomor 6 itu perlu diwaspadai, jangan lagi open posisi. Karena ternyata inverted bullish hammer nomor 6 ini tidak melakukan pembentukan candle seperti seharusnya ya. Seperti dia harus bullish gitu ya. Artinya dia ini udah mengalami loss momentum di sini. Apalagi price sudah ada di antara 20 dan 50 EMA. Artinya di sini adalah zona yang ranging seperti itu ya. Itu. Karena tren globalnya jangan dilupakan dia masih turun, namun tidak terlalu kuat ya, karena dia turun begini tapi agak datar ya. Jadi global downtrend normal tidak terlalu strong, not so strong. Oke, kita tunggu di nomor 7. Nomor 6 itu pola stall ya. Ini bisa jadi konfirmasi loss momentum ya. Karena di sini udah stall. Artinya di sini reject. Tetapi jika dia tidak membuat ekor yang sama begini, jangan open posisi sell ya di sini ya. Di sini karena dia udah mengkonfirmasi ya.
dia mengkonfirmasi round number itu ya. Sini, ini ada round number di sini. Jadi dia bukan mengkonfirmasi IME, dia mengkonfirmasi round numbernya itu ada reject. Dan ini inverted bullish hammer yang gagal, artinya di sini round numbernya bisa di sell. Kemudian nomor 7 ini hati-hati, itu udah membentuk pola yang namanya evening star ya. Tapi waspadai, ini area ranging, ini datar ya. Penutupan atau kepalanya datar. Kepala candle bearishnya datar. Itu perlu diwaspadai adanya retracement. Setelah itu kita tunggu ya. Ini nomor 7 kita belum bisa langsung sell. Walaupun di sini ada pola reversal ya. Dan trend global down, artinya kita mendukung. Tapi kita nggak tahu ini apakah akan menjadi impuls ya, gitu, apakah dia turun ya. Jadi untuk mengkonfirmasi ini kita tunggu yang namanya rejection ya. Jadi di sini kita manfaatkan lagi rejection. Setelah muncul pola reversal, kita lihat retracementnya di sini, ternyata closingnya di bawah 20 EMA. Jadi ini sebenarnya adalah selling pressure karena close di bawah 20 EMA dan ini ada pola reversal. Jadi di sini bisa di sell ya. Sini bisa di sell. Kemudian setelah nomor 9 ini dia juga close di bawah dari 20 EMA dan mengalami reject dari 50 EMA. Ya. Ingat di sini dia sebelumnya di round number. Ternyata di sini cuma retrace. Cuma masih memerlukan retrace gitu ya. Kemudian di sini reject lagi dan reject lagi. Jadi ini sudah nomor 9 ini mengkonfirmasi selling pressure ya. Karena kalau ini ternyata adalah buying pressure, di sini nggak akan close di bawah 20 EMA. Dan di sini nggak akan lagi bearish yang close di bawah 20 EMA. Karena kalau digabung candle 8 dan 9 ini adalah doji bullish ya, sebagai retracement. Nah, ini adalah dua candle retracement. Ini kan kadang-kadang bisa menjebak ya. Nah, untuk itu di sini udah positif yang namanya resisten. Jadi bisa di sell di sini lagi karena dia tidak melakukan candle bullish ya. Tentunya kalau ada rejection di sini lebih aman ya menggunakan rejection. Jadi dia naik ke atas, reject ke bawah, kita langsung sell. Tapi rejection biasanya dia menempatkan posisi entry kita ke arah yang tidak aman ya. Hati-hati dengan rejection. Kemudian ini adalah terbentuk yang namanya candle HPT ya, atau high probability ya. Kemudian rejeksi selling pressure juga ada di ekornya. Tetapi perlu diingat dia close di area round deviasi 1 dari Bollinger Band. Ini adalah bisa jadi area reversal kalau ini kuat ya. Ternyata kita tunggu di sini nomor 11 adalah retracement. Kenapa kita menunggu retracement? Karena trend down tidak terlalu kuat ya. Jadi masih ada kemungkinan retracement di area-area support. Nah, ini adalah candle retracement ya. Dia close tidak melebihi 50% candle HPT, kemudian pressure juga nggak jelas ya. Ini wick bawahnya nggak terlalu panjang, terus ada sedikit wick di atas ya, kecil. Walaupun kecil itu sangat berguna ya. Dan ini bisa di sell di sini karena kita sudah melihat di sini ada reject ya. Selling pressure aja di sini. Trend down, maka di sini bisa di sell. Oke, setelah ini di sell di sini kemudian kita bisa lagi sell. Kenapa? Karena ini adalah merupakan pola penerusan tipe 3 ya. Pola penerusan tipe 3 dimana kalau pola penerusan tipe 3 ini drop, dash drop, dia harus memerlukan tekanan yang kuat. Di sini ada rejection yang bisa mengantarkan tekanan yang kuat, retracement, trend continuation ya. Ini juga
global marketnya down, maka kita bisa entry down lagi sekali di sini, gitu ya. Karena di sini setelah downtrend dia biasanya akan ranging. Dan kalau rangingnya kayak gini, dia strong up, maka dia akan strong down. Dalam time frame besar dia akan membuat doji, begitu ya. Oke. Sekarang nomor 13 itu bisa. Kemudian nomor 13 itu candlenya dilihat lagi ada wick atas wick bawah. Area support ya. Ini memang lower high lower low, tapi bahayanya ini sudah ada di zona ranging ya. Zona ranging ya flat dari Bollinger Band ya. Kemudian dia jauh dari, di sini masih deviasi 2 sih ya. Jadi di sini memang agak sulit, tapi di sini kita melihat ada support di sini. Dan candlenya lemah. Dan syarat dari lower high lower low di sini harus ada tekanan kuat ya. Tekanannya di sini harus kuat. Dan ini akan memberikan keraguan pada kita, maka kita tunggu konfirmasinya. Karena kita tidak tahu apakah ini akan di break atau tidak. Dan ternyata tunggu konfirmasi nomor 4 memunculkan candle seperti itu. Ini adalah retracement candle juga ya teman-teman ya. Maka di sini lower high lower low tidak valid ya. Karena dia ini loss momentum atau candlenya lemah ya, dan ada support di sini. Kemudian setelah muncul candle ini nomor 14 adalah candle retracement. Kenapa retracement? Karena body dengan ekornya sama panjang ya. Jadi candle-candle yang lemah itu adalah candle yang body sama ekornya sama panjang. Kemudian ada wick atas, wick bawah. Di sini kita bisa sell di nomor 15. Cuma saya nggak kasih sell di sini ya, karena di sana juga meragukan. Saya pun kadang-kadang ragu dengan candle seperti itu ya, karena areanya di support. Maka kita tunggu saja ya. Tapi ini sebagai pembelajaran kita saja bahwa ini juga candle retracement. Alasannya kenapa? Karena wick bawah dengan bodinya sama dan trend lagi down juga ya. Dan ini ternyata tidak dari 50% body ya. Ini dari deviasi 1 rejectionnya, sehingga menghasilkan candle bearish nomor 15. Nah, kita lihat di nomor 15 ini dia closingnya di pembukaan dari nomor 14. Artinya di sini udah stall ya. Stall, dan sebelumnya ada ekor di sini ya, perhatikan. Kemudian di sini stall, jadi nomor 16 kita ragu mau penerusan atau tidak ya. Jadi kita tunggu nomor 16. Dan ini juga candlenya bullish kecil kayak gini. Ini candle apa ini? Nggak jelas ya. Berarti nomor 17 kita tunggu. Nah, nomor 17 ini baru spesifik candle doji. Kenapa? Kalau kalian lihat, biasanya kalau di nggak terbiasa nggak akan melihat ya. Kalau ini di live chart dan kalian belum terbiasa, nggak akan melihat ekor ini. Ekor ini harus dilihat juga ya, karena ini adalah support. Nah, terbentuk ekor ini, terbentuk ekor ini. Di sini ada 2 doji, artinya apa? Artinya di sini terbentuk kemungkinan adalah yang namanya double bottom ya. Karena di sini udah stall, setelah stall muncul double bottom. Kalau digabung ini doji nomor 16 dan 17 ini akan menghasilkan candle doji ya. Doji bullish seperti itu ya. Nah, kalian sudah belajar di mana support resisten dari doji? Di atasnya, kemudian di bawah ekor ujungnya, kemudian di setengah ekornya ya. Di sini bisa terjadi reversal ya. Itu apalagi dikonfirmasi oleh double bottom ya. Maka di sini bisa di buy. Karena di sini udah stall. Kalau dia mau melanjutkan ke bawah, dia harusnya udah di sini udah melanjutkan ke bawah ya. Karena ini candlenya udah lemah banget gitu. Tapi sekarang dia mendapatkan pressure lagi ya. Memang dia ini ke bawah, tapi dia pada akhirnya dia mendapatkan buying pressure ya.
Jadi ini adalah doji buyer pressure. Doji buyer pressure nomor 17, nomor 18 kita buy. Kemudian nomor 18 itu break yang namanya ini deviasi 1. Kemudian closingnya datar, kepalanya lihat di sini juga ada wick atau ekor, ini bisa jadi resisten, kita tunggu. Dan nomor 19 memunculkan candle doji. Ya, ini candle doji bullish. Dia menyentuh atau reject dari 20 EMA. Artinya di sini terbentuk higher high higher low karena ini katakanlah reversal pattern ya. Jadi waspadai seperti ini ya. Jadi setelah reversal dia bisa bullish. Seperti ini ya, maksud saya kok di sini dua ini 1 2 ini kan higher high higher low, di sini kan higher high higher low, tapi kenapa di sini beres di sini enggak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Satu, karena ini resisten dekat, ini resisten jauh ya, itu perlu dilihat juga. Kenapa ini beres ya? Karena di sini dia bergerak ke support dulu ya, kemudian dia berakhir di sini di atas karena resistennya yang memberikan rejeksi bearish nggak ada. Kalau di sini rejectionnya dekat ya, bisa menghasilkan candle bearish. Oke, nomor 19 itu kita tunggu ya. Dan ternyata nomor 20 adalah candle bearish. Nah, candle bearishnya ini adalah candle bearish yang stall ya. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa ini aktif ya, breakout ini jadi. Tetapi memang kadang-kadang karena tekanan downtrend ya, jangan lupa ini downtrend, biasanya candle ini juga menghasilkan candle bearish ya. Makanya kita tunggu candle nomor 21 ini, kita tunggu rejection dari deviasi 1 karena ini ranging market ya. Setelah market reversal di deviasi 2, dia biasanya akan reversal di deviasi 1. Nah, deviasi 1 ini bisa memberikan konfirmasi doji bullish ya. Dan ini doji buyer pressure rejection dari deviasi 1. Makanya nomor 22 kita bisa buy. Di sini bisa di buy ya. Karena di sini breakout, retracement, stall, rejection, buy ya. Kemudian ini adalah inverted bullish hammer. Memang sih agak meragukan di sini, tapi karena dia turun ke bawah ya, tanpa rejection dari 20 EMA, maka di sini kita bisa buy di area support ya. Supportnya areanya di mana ya? Ingat lagi area doji ya. Kalau doji begini supportnya ada di bawah, di tengah-tengah, kemudian di tengah-tengah wicknya, maksudnya di tengah-tengah ekornya, kemudian di atas kepalanya. Terkadang juga bisa di openingnya, tapi kebanyakan di setengah dari ekornya ya. Umumnya kalau doji seperti itu. Nah, di sini makanya bisa di buy. Nah, nomor 23 itu kepalanya datar ya. Ini hammer breakout sih, tapi trend down jangan lupa. Kemudian kepalanya datar ya. Itu yang menjadi pertanyaan. Makanya di sini bisa bearish ya. Jadi di sini kita nggak entry, kita tunggu. Oke, itu teman-teman ya. Penjelasan saya tentang chart ini ya, chart nomor 29 ya. Oke, sekarang mungkin kita bisa melakukan sedikit review ya dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Apa kira-kira feedback atau masukan yang bisa kita dapat dari tren seperti ini ya? Ini trend down yang tidak terlalu kuat. Jadi di sini saya sudah siapkan ya. Mungkin nanti saya akan perbanyak upload di website tentang feedbacknya ini ya. Feedbacknya. Itu kan tadi marketnya udah kalian tahu ya. Marketnya, jadi dalam market downtrend yang dicari adalah satu candle retracement. Ya, kalau udah downtrend cari aja retracement candle agar bisa open posisi penerusan trend ya. Jadi follow the trend. Kemudian kita mencari reversal. Tapi mencari reversal ini hati-hati ya, karena banyak reversal yang menjadi retracement.
Kemudian perhatikan di mana pola muncul. Kalau di ranging area antara EMA, kemungkinan dia akan melakukan retracement dan memunculkan rejection. Kemudian kita identifikasi rejeksi, gunakan sebagai konfirmasi candle HPT ya. Jadi kalau ada reversal, ada rejection, memunculkan HPT, ini sesuaikan trennya. Kalau trennya nggak terlalu kuat, berarti tunggu retracement. Kembali ke 1 ya. Kemudian loss momentum juga perlu dikenali ya, karena ini downtrend yang tidak terlalu kuat, maka dia pasti ada kemunculan retracement bullish ya. Jadi kita target loss momentumnya bullish itu. Biasanya setelah loss momentum akan muncul stall, akan muncul reversal. Kemudian waspada, yang perlu diwaspadai ini higher high higher low ya. Kalau menggunakan konsep ini, yang close di area support dengan indikasi candle lemah dan dengan wick atas bawah ya. Jadi perlu digali lagi, diperdalam tentang konsep higher high higher low agar tidak terjebak ya. Bedakan antara doji akhir tren dengan doji hammer ya. Ini seperti candle ini. Ini bedakan candle ini dengan candle ini ya. Yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah bukan doji, ini adalah doji. Oke, kemudian kenali double bottom dan kemungkinan terbentuknya weak doji buyer pressure ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita bisa mewaspadai skenario-nya ya. Skenario di sini ada loss momentum. Kemudian setelah loss momentum dia akan stall, kemudian setelah stall dia bisa reversal, dan setelah reversal dia bisa retracement dan menghasilkan reject ya. Kemudian bisa juga loss momentum, kemudian setelah loss momentum dia akan stall, kemudian setelah stall dia bisa rejection, kemudian memunculkan reversal ya. Jadi ini bisa gonta-ganti ya. Kemudian waspada pola reversal dengan kepala datar dalam tren normal, cenderung akan retrace atau koreksi. Ya, ini nomor 5 dan 6 ini contohnya di sini ya. Ini kan loss momentum, dia stall, reject ya. Di sini kan dia ranging, kemudian di sini dia stall di candle nomor 15, kemudian dia reject, reversal ya. Itu harus dikasih tahu ya, dipelajari ya. Oke. Kemudian pola reversal datar ya, ini ya. Ini kalau kita entry sell di sini kan udah otomatis loss ya. Bahkan dia 2 candle retracement ya. Itu yang harus diwaspadai. Tapi kalau kita sell di sini kita profit juga sih. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya tentang market ini ya, downtrend dan ranging. Jadi dia downtrend tetapi dia ranging gitu ya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.